Jumat 17 Maret 1995. Akhir pekan sudah menjelang. Orang-orang sudah menantikan liburan setelah kesibukan mereka selama satu pekan. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Nike Ardila. Gadis muda yang tengah menanjak di dunia hiburan itu tidak ada waktu untuk sekedar berleha-leha. Dia harus pintar-pintar untuk mencuri waktu, sekedar beristirahat, melepas penat. Nike hari itu masih sibuk menyelesaikan kewajibannya untuk syuting sinetron Trauma Marissa 2, sinetron yang memiliki rating bagus di tanah air kala itu. Syuting dilakukan di kawasan Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan baru selesai saat malam sudah larut. Begitu syuting selesai, Nike kembali ke rumah kontrakannya di Jalan Mangga nomor 10A Fatmawati, Jakarta Selatan. Dini hari, gadis itu baru sampai di rumah kontrakannya setelah maraton syuting selama 10 jam. Nike harus berkomitmen dengan jadwal syuting mengingat dia menjadi pemeran utama di sinetron itu. Meski hari sudah berganti Sabtu, Nike masih juga belum bisa beristirahat walaupun fisiknya sangat lelah. Saat itu, Nike mendapat kunjungan dari teman-temannya, termasuk teman artis, antara lain Deddy Dukun, Melly Goeslaw, dan Rani Nur. Di tengah rasa capek, Nike tak bisa tidur. Subuh itu, Nike malah memilih menonton film di rumahnya. Padahal pagi-pagi benar, Nike harus kembali syuting untuk sinetron lain. Sabtu 18 Maret 1995. Pagi hari pukul 8, Nike didampingi manajernya yaitu Sofiatun alias Atun meluncur ke lokasi syuting sinetron Warisan 2 di Bogor. Mobil mereka dikemudikan oleh Alim. Dia adalah sopir pinjaman dari tetangga Nike di kontrakannya di Jakarta. Nike tiba di lokasi syuting sudah cukup telat. Saat itu Nike pun meminta maaf kepada seluruh kru syuting. Setelah itu syuting dimulai dan baru berakhir pukul 19.30 malam. Benar-benar menguras fisik dan mental Nike. Dalam kondisi sangat capek, Nike nekat untuk pulang ke Bandung, tetap dengan didampingi Atun dan disopiri oleh Alim. Mereka bertiga tiba di rumah Nike di Rancasari, Bandung tengah malam. Ibunda Nike menyambut gadis bernama asli Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi itu. Entah kenapa saat berada di rumah itu, Nike meminta maaf kepada orang tuanya tanpa alasan yang jelas. Nike hanya sekitar 30 menit menghabiskan waktu di rumah sebelum kemudian dia merencanakan untuk menuju ke Studio Is, sebuah diskotik di Bandung. Kali ini Nike hanya pergi bersama Atun, sementara Alim, sopir yang bersamanya dari Jakarta, diminta untuk beristirahat di rumah. Nike ditemani Atun mengendarai mobil Honda plat D27AK menuju ke lokasi diskotik. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Nike mendapatkan telepon dari fotografer majalah Jakarta untuk mampir ke Hotel Jayakarta yang berada di Jalan Juanda, Bandung. Di hotel itu sudah ada beberapa teman artis yang ingin mengajak Nike ke diskotik Polo yang berada di Jalan Asia Afrika, Bandung. Meski dalam kondisi capek, Nike pun mengiyakan untuk menemani teman-temannya jalan-jalan malam itu. Pukul 12 dini hari, sudah masuk hari Minggu 19 Maret 1995.
Nike dan Atun tiba di Hotel Jayakarta, Bandung. Mereka bertemu dengan Edi Bogel, seorang fotografer, artis Arisia Saleh, dan seorang model. Mereka kemudian menuju ke diskotik Polo dengan menggunakan 3 mobil. Saat tiba di diskotik, sudah ada artis lain seperti Titi DJ dan Bucek Deep. Tampak juga seorang artis sinetron yang cukup terkenal di era itu, yaitu Lucy Dahlia. Mereka pun larut dalam suasana dan menikmati malam. Saat itu Nike hanya memesan orange juice. Sekitar pukul 3 dini hari, Nike pamitan pulang. Namun saat hendak naik mobil, Nike melihat ban kiri mobilnya kempes. Seorang teman membantunya untuk mengganti dengan ban serep meskipun ukurannya lebih kecil dari ban lainnya. Di sini, sang teman sudah wanti-wanti agar Nike berhati-hati mengendarai mobil. Tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah awal tragedi. Minggu 19 Maret 1995, hari sudah subuh. Nike dan Atun pun pulang. Atun dalam kesaksiannya mengungkapkan saat itu pukul 5:30 pagi saat mereka berdua menuju ke Jalan Riau. Awalnya Atun yang memegang kemudi, sebelum kemudian Nike meminta mengambil alih kemudi. Saat itu Nike mengendarai dengan kecepatan sekitar 60 hingga 80 km per jam dalam kondisi jalan sepi karena masih pagi. Nike kemudian menambah kecepatan karena harus segera sampai Bogor pada pukul 8 pagi untuk syuting lagi. Saat itu ada sebuah mobil warna merah yang akan Nike salib karena mobil itu berjalan terlalu pelan. Saat hendak menyalip, mendadak dari arah berlawanan muncul mobil lain yang berjalan kencang. Nike pun kaget dan spontan membanting setir. Saat itulah mobil yang ditumpangi Nike menabrak pohon. Mobil itu kemudian mental lalu menabrak bak sampah dari semen. Detik itulah saat-saat terakhir sang bintang muda menghembuskan napasnya. Nike meninggal di usia belum genap 20 tahun. Indonesia gempar. Kepergian Nike menjadi patah hati yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, baik fansnya maupun bukan. Nike dimakamkan sore harinya di Imbanagara Ciamis di pemakaman keluarga diiringi ribuan masyarakat yang berjejal. Sejak kecil Nike sudah malang melintang di berbagai perlombaan menyanyi di Bandung dan sekitarnya. Namanya menasional setelah pada Oktober 1989 bergabung dengan proyek Q Record dan di bawah tangan dingin Dedi Dores, nama Nike semakin berkibar. Nike kemudian merilis album bertajuk Seberkas Sinar yang membuatnya menjadi artis yang pantas diperhitungkan. Setelah itu, lagu-lagunya selalu menjadi hits seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta, Mama Aku Ingin Pulang, dan lain sebagainya. Nike juga laris sebagai model dan bintang film, serta tentu saja bintang sinetron. Bertahun-tahun setelah Nike meninggal,
makamnya selalu diziarahi penggemarnya. Kecelakaan yang menewaskan Nike adalah tragedi terbesar yang pernah terjadi di dunia hiburan Indonesia.